Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya sekitar 70% permukaan bumi dikuasai oleh lautan dan sisanya merupakan daratan tempat tinggal manusia. Dan secara logika, hal tersebut bisa saja daratan ditenggelamkan oleh lautan tanpa tersisa. Bahkan dalam agama Islam sendiri, hal ini nampaknya sudah pernah dibahas. Namun masih banyak orang yang ternyata belum mengetahuinya. Setiap harinya air laut 3 kali minta sama Allah untuk menghabiskan manusia. Terdapat sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahwa air laut 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan seluruh manusia di muka bumi ini. Allah berfirman, setiap hari lautan meminta izin kepada Allah seraya berkata, "Wahai Allah, berilah izin kepadaku untuk menenggelamkan anak cucu Adam. Ia makan rejeki darimu, tapi ia menyembah kepada selainmu." Langit juga memohon izin kepada Allah seraya berkata, "Wahai Allah, berilah izin kepadaku untuk menelungkupkannya. Ia makan rejeki darimu, tapi ia menyembah kepada selainmu." Bumi juga memohon seraya berkata, "Wahai Allah, izinkan kepadaku untuk menelan anak cucu Adam. Ia makan rejeki darimu, tapi ia menyembah kepada selainmu." Mendengar permohonan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Biarkan mereka. Kalau sekiranya kalian menciptakan mereka, pasti kalian menyayangi mereka." Menurut Syekh Ali Jaber, air laut minta sama Allah untuk menenggelamkan seluruh manusia sampai 3 kali sehari, lantaran air laut sudah sakit hati dengan perbuatan manusia. Air laut benar-benar kecewa sama manusia, karena manusia banyak yang sengaja datang ke laut untuk melakukan berbagai macam maksiat. Air laut sakit hati melihat tingkah mereka. "Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka," kata air laut. Tapi Allah menjawab, "Jangan dulu, masih ada di antara hambaku yang masih beriman." Namun sebagai teguran, kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi dengan catatan jangan menghabiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban agar mereka selamat jadi sadar dan mau bertaubat. Kejadian air laut yang ingin membalas kejahatan manusia pun pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Pada saat itu seluruh daratan ketika itu ditenggelamkan dan hanya umat Nabi Nuh saja yang naik kapal yang selamat dari bencana tersebut. Allah menenggelamkan seluruh umat manusia ketika itu karena mereka sudah banyak melakukan perbuatan dosa dan banyak merusak alam. Mereka tidak mau menyembah Allah dan membangkang kepada Nabi Nuh. Karena itulah Allah memerintahkan air untuk menenggelamkan semua manusia kala itu. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Sahabat yang beriman, semoga semua bencana yang belakangan ini terjadi agar menjadi pengingat bagi kita supaya kita bisa mencintai Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil sang pencabut nyawa datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut.
Malaikat Ijrail diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijrail diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijrail memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijrail mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijrail. Dengan demikian malaikat Ijrail mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, 1 titisan berupa warna hijau dan 1 lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman, begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya. Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah.
Mereka menyesal mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bentengilah diri kalian dari api neraka, walau dengar sebutir kurma." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua, agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.